Tersembunyi di pelukan alam. Pada ketinggian 136 meter di atas permukaan laut, inilah Desa Sendang Ijo yang bernaung di bawah langit Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Sebuah wilayah damai, tempat bertemunya keindahan topografi perbukitan hijau, bumi Sendang Ijo, dianugerahi tanah lempungan hitam yang luar biasa subur. Bagi warganya, tanah ini adalah detak jantung kehidupan. Mayoritas penduduk, sekitar 75%, menggantungkan asa dan masa depannya pada sektor agraris. Di atas 601 hektar lahan sawah padi dan hutan rakyat, peluh dan harapan petani menyatu. Kepedulian terhadap kualitas sumber daya manusia telah mengakar kuat. Hal ini terwujud nyata melalui dedikasi tanpa pamrih dari para kader di 8 unit posyandu desa yang terus menjaga denyut kesehatan tunas-tunas muda. Selamat siang, Selamat siang, Pak Mas Arka. Kades. Terima kasih. Arka Selamat di datang. sini ingin mewawancara sedikit tentang Bapak selaku kepala desa di Sendang Ijo. Arka pengen tahu sedikit tentang desa Sendang Ijo ini, Bapak. Seperti apa sih desa Sendang Ijo ini di mata Pak Wagino selaku Pak Kepala Desa Sendang Ijo? Baik. Terima kasih, Mas Arka, kunjungannya di wilayah desa kami. Jadi, desa kami ini, Desa Sendang Ijo, termasuk wilayah di Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Berada di ujung utara, kami berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo. Di sebelah utara kami adalah Desa Bengkol. Secara geografisnya kami ada berbatasan dengan Sungai Bengawan Solo. Secara administratif kami ada 8 dusun, 10 KRW-an, 25 CAT-an masyarakat. Kemudian kami termasuk di Desa Mandiri, wilayah kami itu wilayah mandiri desa, dan organ kami di pemerintahan cukup lengkap karena kami desa mandiri, dan puji syukur alhamdulillah selama saya menjabat ini 6 tahun lebih kita terus berbenah bagaimana desa kami ini akan bisa memberikan satu kontribusi bagi masyarakat kami untuk lebih baik. Itu masyarakat. Setelah itu Arka pengen nanya nih Pak Kades tentang potensi alam yang ada di desa Bapak di Desa Sendang Ijo. Menurut Bapak gimana sih potensi alam kondisinya saat ini di Sendang Ijo ini, Bapak? Naik. Potensi alam relate dengan kegiatan maupun mata pencaharian masyarakat kami, Mas. Jadi potensi alam yang kami miliki adalah sebagian besar adalah di bidang pertanian, kemudian berbukit, gunung, kemudian ada telaga, ada langsung beberapa wilayah bersentuhan langsung dengan Bengawan Solo, sehingga potensi yang kami miliki ini mayoritas relate dengan pekerjaan mata pencaharian masyarakat kami. Mata pencarian masyarakat Petani. sangat relate ya Bapak. Ya, dengan masyarakat kami di petani. Setiap desa itu kan pasti punya tantangan ya Pak. Ya. Kalau di Sendang Ijo sendiri nih Pak, tantangan terbesar yang dirasakan masyarakat Desa Sendang Ijo ini apa ya Pak? Oke, baik Mas. Jadi mungkin karena potensi kita, alam kita cukup mendukung bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi dari era yang dulu sampai sekarang ya, itu membuat masyarakat kami jadi nyaman. Problemnya adalah ketika situasi maupun harapan masyarakat yang begitu kencang sekarang, tantangannya adalah tingkatan SDM. Itu pasti tentunya di mana-mana juga begitu, Mas. Peningkatan SDM sering kami lakukan, baik pada sabut bidang-bidang pertanian, bidang-bidang kesehatan, bidang-bidang pendidikan, peningkatan kapasitas, jadi capacity building terhadap ibu-ibu kami maupun petani yani, itu selalu kami lakukan. Sehingga di tingkat kefahaman modal SDM, kemudian mereka melakukan satu usaha-usaha di bidang kemandirian, harapan kami terus meningkat di kewilayahan kami. Itu Mas. Jadi problem terutama adalah
problem di SDM masyarakat. SDM berarti ya. Ya. Harapan Bapak sendiri tuh apa sih buat desa Sendang Ijo ke depannya Bapak? Jadi karena desa kami itu adalah desa mandiri, peningkatan SDM dan sumber daya, optimalisasi terhadap bagaimana kalau desa ini benar-benar mempunyai satu harmoni, serita, bidang-bidang yang menjadi bidang-bidang kebutuhan dasar mereka karena kehidupan layak hidup, punya rumah juga layak huni, kemudian layak juga di penghasilan, pendidikannya oke. Jadi secara umum itu memang menjadi satu pengelolaan tugas kami yang kami cantumkan di visi misi kami Sulawesi Paragas. Inilah harmoni desa kami. Kebutuhan-kebutuhan masalah mentalitas, kemudian masalah keagamaan, alhamdulillah sekarang ini setiap bulan dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, kemudian ada kelompok-kelompok ibu-ibu yang setiap waktu selama kurun waktu 2-3 tahun ini sudah terus memberikan pencerahan-pencerahan bagaimana masyarakat dapat lebih harmonisasi. Gitu. Tantangannya memang besar masyarakat. Tantangannya memang besar. Memang juga kalau bolehlah saya sebut bahwa sekarang tidak baik-baik saja kondisi dunia maupun kondisi Indonesia. Tapi alhamdulillah dengan motivasi kami menemani mereka untuk terus memacu masyarakat kami agar bisa bersaing dan berdaya, itu harapan besar kami. Oke, Pak Wadino. Ya. Arka lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Arka sekarang pengen nanya Pak ke Pak Wagino selaku kepala desa. Gimana sih tanggapan Pak Wagino terhadap mahasiswa KKN Universitas Diponegoro yang ada di desa itu? Baik, terima kasih sekali lagi masyarakat. Jadi kalau dari paparan awal kami ataupun apa yang kami sampaikan terhadap SDM, kami itu kan kalau boleh saya bilang sekolah telat lah keluarga besar kami, sehingga kami ya kecil-kecil saya pernah kuliah juga banyak dokter, banyak profesor yang namanya kita undang yang berikan isian-isian terhadap peningkatan SDM wilayah kami. KKN menjadi bagian target kami. Makanya kami berupaya lah melakukan satu challenge kegiatan dengan beberapa kampus untuk setiap tahun menghadirkan mahasiswa KKN di wilayah kami. Bukan apa-apa. Kami hanya ingin ketika masyarakat hadir bertemu dengan teman-teman KKN, banyak sekali wawasan yang memang mereka dapatkan dari teman-teman KKN. Khususnya dari KKN Undip kami menyambut baik semua. Ada beberapa kampus yang lain yang memang setiap tahun hadir di wilayah kami. Dan warga menyambut dengan sangat baik ya Pak? Alhamdulillah sampai sekarang warga menyambut dengan baik. KKN yang berdampak itu tidak hanya berdampak kepada soal material. Apa yang dilakukan oleh teman-teman KKN di wilayah kami terkait dengan kerja bakti, pembangunan infrastruktur, rehab-rehab gapura, atau kegiatan-kegiatan perkebunan yang lain itu, ya itu memang beberapa mayoritas masyarakat harapannya begitu. Namun ketika hadirnya mahasiswa-mahasiswa KKN khususnya misalkan dari Undip gitu, ada dari UNS, dan kebetulan kami juga ada satu perjanjian khusus dengan pihak Agrotech UNS di bidang pertanian yang setiap 2 tahun kami memperbarui MOU dengan UNS. Harapan kami memang ya ini memunculkan satu dinamika baru di masyarakat kami. Terbukti juga misalkan dengan Undip yang kemarin sudah hentikan satu pembelajaran di bidang pertanian. Bagaimana masyarakat memupuk jagung, praktisnya mereka mesti menebar pupuk dengan liburan maupun kebutuhan-kebutuhan sesuai gramasi yang mereka lakukan. Kan sosialisasi dengan Undip bersama masyarakat kan, harapan kami begitu. Jadi kolaborasi inilah masyarakat kami semakin terbuka terhadap arus teknologi yang dibutuh cepat. Kemudian masyarakat kami juga terbuka terkait dengan masalah pemahaman di bidang pendidikan, pelatihan. Masyarakat kami juga mulai terbuka dengan perubahan. Tidak seperti kata dalam tempurung, mereka punya ilmu-ilmu baru, bersinggungan dengan kalangan-kalangan kampus, sehingga kedepannya tidak hanya bagian dari keluarga besar kami saja yang sudah mulai berumur, tapi anak-anak kami punya tekad bahwa kalian harus sekolah, harus kuliah,
harus berpendidikan tinggi. Harapan kami begitu, Sasaka. Jadi alhamdulillah Undip membersamai kami tahun ini udah angkatan kedua selama saya menjabat. Ke depan harapan kami Undip bisa tampil lagi di Cendana. Ada pesan atau harapan lagi nih Bapak buat tim KKN Undip termasuk Arka Bapak yang sekarang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Sendang Ijo. Di Desa Sendang Ijo ini Bapak. Baik, Undip ini kan kampus di tingkatan kalangan atas. Heterogennya sangat tinggi. Mahasiswanya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Terhadap kolaborasi kurun waktu 40 hari itu waktu yang sangat baik. Makanya pesan kami seperti di awal juga sama teman-teman Undip sebelum dilakukan penerjunan KKN, dilakukan dulu penyamaan persepsi tentang bagaimana nantinya diterjunikan di satu wilayah, khususnya di wilayah kami. Itu harapan kami sehingga ke depan apapun kita bergerak lebih baik dalam satu penyamaan persepsi. Proker bagi kami tidak terlampau banyak juga tidak apa-apa, sehingga fokus terhadap proker. Bagaimana berbaurnya teman-teman KKN terhadap dinamika masyarakat lingkungan di sebuah perdesaan ini jauh lebih penting untuk menjadi bagian dari sumbangan kami terhadap para mahasiswa yang nantinya akan diterjunkan di wilayah kerja masing-masing tentunya. Ini kolaborasi yang kami tawarkan dengan beberapa. Jadi take and give-nya itu jelas antara kami yang di selaku kepala desa maupun di masyarakat, juga antara pihak KKN baik Undip maupun dari kampus manapun bersama kami untuk berdiskusi memutuskan apa yang memang menjadikan satu pengalaman-pengalaman bagi mahasiswa KKN. Itu ya Mas ya. Siap Bapak. Oke, terakhir nih Pak, pertanyaan dari Arka buat Pak Wagino selaku Kepala Desa Sendang Ijo. Bapak boleh nggak Pak menyampaikan satu pesan untuk generasi muda Indonesia, khususnya yang ingin membangun desa nih Pak? Pesan Bapak kira-kira apa Pak? Jadi kalau dilihat dari sebuah kesejarahan ya, Bung Karno juga pernah menyampaikan sebagai pendiri bangsa, beri saya 10 pemuda, maka akan saya guncang dunia. Ini bukan sesuatu yang kecil bagi sebuah harapan, khususnya untuk pemuda-pemuda kami di wilayah kami. Besar kecil harapan sebuah desa terletak juga di kalangan kita. Sehingga apa? Pemuda lah yang bergerak. Karena bagi kami waktu yang sangat terbatas dalam satu bangunan periodisasi kepala desa. Kami sangat berharap bahwa pemuda-pemuda ini bisa tampil. Kebetulan ini agenda kan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ya, ke-81. Betul. Di mana-mana gaung peringatan ini senang tumbuh dari mereka. Meskipun ya hanya sekedar lomba-lomba, ada pengorganisasian di kalangan anak-anak dan muda-mudi kita. Harapannya mereka juga akan terus ambil mengelola sebuah desa. Juga sama dengan mahasiswa-mahasiswa KKN yang nanti kalian lepas dari wilayah kami di wilayah Sulawesi. Mari berawal dari sebuah desa. Ini juga sering menjadi satu tagline di pemerintah pusat untuk kami di wilayah desa. Bangun dari desa. Karena jujur sejarah ekonomi kuat Cina itu berawal dari desa. Desanya dulu ya? Dari desanya dulu. Dengan munculnya revolusi kebudayaan Cina itu tahun 1968. Waktu itu Mao Zedong, kemudian ada Mao Zedong. Orang-orang pintar di kota, kalangan kampus, hadir di desa. Bahwa mereka, orang-orang kampus itu di desa. Masuk dulu di desa. Setelah desa mereka masuk, lihat desa. Lihat potensinya, apa yang bisa dikerjakan di desa. Bangun sebuah analisis, pemerintah memfasilitasi mereka. Mau bikin bendung, mau bikin kawasan pertanian, mau bikin kawasan industri yang memang di situ bagaimana pengelolaan hasil ke pertanian, menguatkan segala sesuatunya desa. Mereka orang-orang pintar kota, orang-orang kalangan kampus, tidak boleh di kota, dari desa. Harus mulai dari desa ya? Harus mulai dari desa. Kelola desa dulu karena memang desa itu pondasi negara. Nah dari desa itu, ketika mereka memang sudah mapan
dalam satu sisi pendidikan, kemudian pemberdayaan, dari sisi pemberdayaan ekonomi bangkit, akhirnya ini akan berefek kepada kota. Karena hasil bumi, hasil apapun yang memang dari hulu hilirnya ada di desa, pasti masuk ke kota. Akhirnya pertumbuhan Cina, kalau kita belajar selama kurun waktu 3 dekade terus naik terus di angka 30% pertumbuhan itu. Oh, ini kan luar biasa. Nah, harapan kami juga dari KKN melihat itu. Kalau kalian mampu tidak bekerja di kota, tidak mempunyai satu kemampuan kerja di kota, bangun dari desa. Apa potensi dilihat, mari kita investasi di desa, kemudian mari kita kelola desa secara bareng-bareng. Ini masuk dalam pengabdian mahasiswa. Alma mater kalian juga nanti kalian ketika sudah ada janji-janji alma mater yang dalam satu sisi pengabdian itu, harapan kami ke depan bangunlah dari desa. Gitu ya Mas ya. Siap. Tetap semangat ya Mas Arka ya. Terima kasih. Itu salam saya untuk teman-teman KKN Undip. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bisa mempertemukan kita, bisa dalam satu sisi pengabdian kita bisa optimal. Kalian juga bisa terus membangun diri ke depan, masa depan kalian tentunya akan lebih cerah karena kalian memang anak-anak terbaik kuliah di Universitas Diponegoro Semarang. Namun, membangun desa yang tangguh bukan hanya soal ekonomi. Kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan menjadi pilar kedua yang tak kalah penting. Di Posyandu, kami menghadirkan Isi Piringku, sebuah permainan edukatif di mana ibu-ibu dan anak-anak belajar menyusun porsi gizi seimbang di atas piring. Tawa, tepuk tangan, dan pengetahuan menyatu dalam satu momen yang tak terlupakan. Di balik semua inovasi dan program, ada satu hal yang tak kalah berharga: kebersamaan. Di Mushola Mujahidin dan Masjid Al-Barokah, kami mendampingi anak-anak mendalami ilmu agama melalui TPQ, membimbing mereka membaca, menulis, dan memahami Al-Quran dengan penuh cinta. Di ruang kelas TK, kami berbagi keceriaan, menyanyi, bermain, dan belajar bersama tunas-tunas kecil Sendang Ijo. Dan di luar kelas, kebersamaan itu semakin terasa. Pertemuan Dewi Sereh RT 1, Jalan Sehat Kedung Banteng, makan bersama RT 02 Sukorejo, hingga senam sehat yang memeriahkan pagi desa. Dan yang paling semarak, lomba kemerdekaan 17 Agustus bersama Karang Taruna. Tawa, tepuk tangan, dan semangat gotong royong menyatu dalam setiap langkah yang kami tempuh bersama warga Sendang Ijo. Ya, saya Mbak Eknawati dari kader Posyandu dari Sukorejo, dari Desa Sendang Ijo. Oke, baik Mbak Eksna. Jadi Arka di sini pengen Ya, wawancara sedikit, Mbak. Wawancara santai tentang dampak KKN Undip di sini lah. Selaku Mbak Eksna adalah kader Posyandu, Dusun Sukorejo dan Desa Sendang Ijo. Saya pengen nanya ke Mbak Eksna tentang proker Undip kemarin tentang Isi Piringku, Mbak. Gimana sih kesan Mbak Eksna terhadap program kegiatan KKN tentang Isi Piringku kemarin, sosialisasi gizi dan pencegahan stunting kemarin, Mbak, yang kita laksanakan di Posyandu Dusun Jetis. kemarin sangat bagus dan bisa buat pengalaman buat ibu-ibu balita di Desa Sendang Ijo. Termasuk anaknya juga ya, Mbak. Termasuk anak-anak juga biar tahu gimana makan sayur, makan lauknya, 4 sehat 5 sempurna, biar mencukupi gizi untuk balita. Balitanya. Jadi ibu-ibu pada semangat dan antusias juga kemarin ya Mbak Eksna ya. Untuk Ya, buat pengalaman juga sih. buat ibu-ibu terhadap balita-balitanya ya Mbak Eksna. Ya. Oke, Mbak Eksna, kemarin kan KKN Undip ada beberapa kali hadir di kegiatan Posyandu nih Mbak.
menurut Mbak Eksna itu gimana? Apakah berdampak kepada warga atau respon warga gimana, Mbak? Atau respon menurut Mbak Eksna sendiri deh? Alhamdulillah responnya cukup baik, Mas, cukup sangat bagus, cukup membantu kader-kader lain dan apa tuh di Posyandu juga, banyak yang datang juga, jadi lebih semangat lagi. Sama bayi balitanya juga datang buat nimbang, datang ke Posyandu. Oke, tadi kan Arka nanya tentang dampak KKN Undip, Mbak. Sekarang Arka pengen nanya tentang harapan dari Mbak Eksna sendiri nih selaku kader Posyandu. Mbak Eksna nih punya harapan ke depannya Posyandu di Desa Sendang Ijo ini, khususnya Dusun Sukorejo dan dusun-dusun lainnya ya, Mbak. Ya. Itu harapan Mbak Eksna sendiri gimana? Menurut saya harapannya itu biar semangat lagi ibu-ibu kadernya lagi. Tambah semangat lagi ya, Mbak. Tambah semangat lagi ke kegiatannya lebih maju. Terus warganya sama ibu-ibu sama ibu balita sama lansianya bisa datang Berkunjung berkunjung ke Posyandu. Posyandu lebih giat lagi, lebih rajin biar tambah tahu Kesehatan kesehatan sama perkembangan anak-anaknya gimana bisa naik apa turun, terus bisa tahu tentang makanan yang baik buat anak-anak itu apa aja. Ya lebih terpantau kesehatannya ya, Mbak, kalau misalnya datang ke Posyandu. Ya, selaku dari perwakilan Karang Taruna. Oke. Ini Mas Bagas. Mas Bagas selaku perwakilan Karang Taruna di Desa Sendang. Arka pengen tahu deh, Mas. Ceritain dong peran Karang Taruna di Sendang Ijo nih gimana, sama kegiatan apa aja sih yang biasanya Karang Taruna lakuin? Ya, boleh. Kalau untuk peran Karang Taruna itu sendiri sebenarnya cukup lumayan banyak ya, Mas ya. Mencakup kegiatan bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun kegiatan ya yang ada di dusun-dusun di dusun Di Sendang Ijo ini. Kemudian kegiatan yang dilakukan Karang Taruna ini kan juga bertepatan di bulan Agustus ya, Mas ya. Pastinya juga ada kegiatan untuk mengecat jalan, kemudian masangin bendera, menghias lampu-lampu jalan, ya, betul. dan juga ikut membuat lomba ya, Mas Ya, kemarin betul kita sekali. bikin lomba. Intinya memeriahkan desa lah dengan bertepatan dengan 17-an ini ya, Mas. Iya, betul sekali. Nah, Mas Bagas, tadi Mas Bagas udah cerita tentang Karang Taruna tuh ngapain aja sih Dean, segala macam. Nah, sekarang aku pengen masuk ke pertanyaan tentang Arka dan teman-teman nih, Mas, Oh, tim ya. KKN Undi. Ya, boleh. Nah, selama aku udah 30 hari lebih di sini nih, Mas. Kegiatan apa sih, Mas, dari anak-anak KKN ini yang paling berkesan buat Mas Bagas sendiri, sama misalnya kayak lomba 17-an ya, atau kita kerja bakti, atau kegiatan kita biasanya. Apa deh Mas Bagas? Banyak sih, Mas, yang Berkesan. paling berkesan juga itu adanya proker ya dari KKN Undip ini tentang pembangunan yang buat pembakaran sampah. Oke, tempat Nah, pembakaran itu minim asap itu ya, ya, Mas? betul. Itu termasuk inovasi lah untuk di Desa Sendang Ijo ini karena sejauh ini juga belum banyak yang ada tempat pembakaran sampah yang seperti tersebut. Terus kegiatannya bersama KKN Undip juga lumayan banyak ya dan juga seru-seru. Kita juga sering nongkrong bareng, terus Makan pergi, bareng, ya, makan, terus ya sekedar ngobrol-ngobrol santai lah. ngopi santai ya, Mas. Ya, Nah, tadi Arka udah nanyain tentang Karang Taruna, tentang KKN Undip tuh gimana selama di sini. Sekarang Arka pengen nanya ke Mas Bagas, harapan Mas Bagas nih buat Karang Taruna atau pemuda-pemuda Sendang Ijo tuh nanti ke depannya tuh Mas Bagas pengennya gimana sih? ya. Kalau untuk harapan sendiri sih
semoga kedepannya itu bisa kompak terus bisa bekerja sama, karena kan juga kalau untuk menyokong segala kegiatan pastinya harus kompak ya Mas ya, karena kalau nggak kompak itu ya mungkin acara tersebut masih kurang maksimal lah nantinya gitu. Yang diharapkan jadi pemuda tuh kompak ya Mas ke Ya. depannya, karena kalau makin kompak kegiatan pasti berlangsung dengan baik gitu Iya ya, Mas. betul. Dan juga kan kalau kompak juga kalau untuk mengkoordinasikan kan juga lebih enak ya pastinya. Selamat siang Ibu, saya Skia dari KKN Undip. Nah, saya dan teman-teman saya ingin mewawancarai Ibu dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Ibu Wati. Ibu Wati. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Wati. Yang pertama untuk Ibu, gimana kesan Ibu selama ada mahasiswa KKN di lingkungan sini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan KKN yang cewek itu kan ada di rumah ibu ya. Lah kesan ibu kebetulan juga ibu di rumah sendirian. Selama ada kalian, ibu seneng karena rumah jadi ramai. Ini dari hati ya. Rumah jadi ramai. Terus bisa kenal sama kalian yang beda apa ya istilahnya, beda banyak perbedaan sifat, terus beda daerah juga gitu. Kemudian juga ibu merasa terbantu, rumah yang biasanya kosong itu jadi rame. Kemudian ada yang nyapu, ada yang bantuin nyapu, ada yang bantuin ngepel. Wah ya seneng aja. Terus ya banyak yang bilang, Mbak Wati sekarang seneng ya ada KKN. Iya rumahnya jadi ramai ya. Iya istilahnya sekarang jadi ibu anak banyak. Oh iya, Ibu anak banyak kan. betul. Yang cewek 6, yang cowok 4. Betul, Ibi. Langsung 10 anaknya. Itu kesannya ke sama apa itu, ibu merasa terbantu juga kalau ada kegiatan-kegiatan di luar yang kadang ibu kan nggak bisa ngikutin. Iya, Itu kan apalagi kalau ada kegiatan di balai desa. Iya itu ibu merasa terbantu banget. Jadi kan laporannya ke ibu ketua PKK kan itu. Iya, betul Ibu. Itu Nah, terus ada lagi nih Ibu dari kegiatan yang dilakukan, misalnya kayak ada senam sehat, terus ada jalan sehat, makan Iya. bersama, kerja bakti. Mana nih yang paling berkesan buat Ibu? Secara pribadi buat ibu yang paling berkesan itu makan bersama. Makan bersama. Apalagi kalau pas saat ibu, karena ibu juga disambi jualan, apalagi kalau ibu libur jualan, ibu masak buat kalian, itu lihat kalian makan, bilang enak, terus kalian nambah gitu, rasanya seneng banget, bahagia. Nggak bisa dikatakan ya itu. Nanti kalau kalian udah merasakan jadi seorang ibu pasti ngerasain. Kalau makan, kalau misalnya masak dimakan sampai nambah itu rasanya neng hati seneng bahagia. Terus lihat kalian tidur habis. Waduh. Lihat kalian tidur itu seneng. Terus pokoknya seneng lah. Waktu 1 bulan lebih itu ya, 1 bulan lebih itu udah istilahnya ya udah ibu anggap anak lah ya. Udah sedikit tahu sifat-sifat kalian. Apalagi waktu ada yang jatuh itu, ya ibu juga ikut panik sampai ibu tanya sama Bu Polo, ini ada yang jatuh gitu. Ngerasain lah jauh dari orang tua, kalian sedang istilahnya kan menimba ilmu. Iya. Ya di sini apapun itu jadikan
pelajaran. Kayak jadi ibu udah tahu nih sifat kita gimana gitu Ya, satu-satu. Terus pesan ibu nih yang mau disampaikan untuk kita semua. Pesan ibu ya, belajar yang rajin untuk kalian. Semoga apa yang kalian cita-citakan itu terwujud, dan semoga ilmu yang kalian dapat itu bisa bermanfaat untuk semuanya. Semoga kalian di sini juga bisa mengambil pelajaran dari setiap hal-hal yang kalian lakukan di sini. 1 bulan mengabdi mungkin tak akan cukup untuk mengubah segalanya. 10 mahasiswa, 2 tema besar, dan 1 tekad membangun Sendang Ijo dari hati. Terima kasih Sendang Ijo yang telah mengajarkan kami tentang ketangguhan, gotong royong, dan arti mengabdi yang sesungguhnya. Dari desa ini, kami merajut karya untuk langkah Indonesia yang lebih jaya. Matur nuwun sangat, Desa Sendang Ijo.